Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar menggunakan counter yang ada di Zelio. Kita tetap menggunakan Zelio SR2B 1-to-1 BD. Di halaman ini kita dihadapkan setelah membuka Zelio. Oke, kita buka new program. Kita klik SR2B 1-to-1 BD. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik next lagi. Kita langsung masih menggunakan ladder diagram, tidak menggunakan FBD. FBD akan kita bahas lain hari. Kemudian kita klik next. Kita langsung aja menggunakan counter 1. Di sini untuk SR2B 1-to-1 BD kita mempunyai 16 counter. Akan tetapi satu counter bisa dimanfaatkan beberapa output tergantung kita mau menggunakan berapa logika yang mau kita gunakan. Kita coba dulu dengan C. Kita klik, kita tarik ke coil. Kemudian input counting kita menggunakan I1. I1 bisa kita sambung dengan proximity dengan sensor magnet ataupun saklar biasa maupun yang lainnya. Kita kasih pengkabelan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pasang juga counter direction. Ini bisa menentukan direction up atau direction down. Kita pasang di sini coilnya. Kemudian I2 kita klik, kita tarik ke ruang kedua. Kita kasih kabel dulu. Kita bisa menggunakan keluaran dari coil, kontak dari coil counter tersebut langsung ke output keluaran relay maupun menggunakan komparator. Oke, kita langsung menggunakan active on relay. Kita taruh di sini di ruang ketiga. Kemudian kita gunakan kontak dari coil counter tersebut. Kita taruh di ruang ketiga di kolomnya kontak 1. Kita klik, kasih kabel dulu. Terus kita bisa mengatur berapa pulsa atau berapa aktif counter. Misalkan kita taruh 5. Oke, kita langsung klik OK. Kemudian reset counter, kita wajib juga untuk menggunakan reset. Maaf, ini kita taruh ke bawah. Reset kita taruh I3. Reset counter. Karena kalau kita counting sudah banyak, nggak mungkin kita mengembalikan counting ke 0 lagi. Hanya kita membutuhkan reset saja. Kemudian kita bisa langsung menambahkan counter komparator. Contohnya V1 kita taruh di sini. Keluaran kita menggunakan Q2, langsung aja ke outputnya. Kita kasih kabel. Untuk nilai komparator kita double klik di sini. Kita bisa menentukan nilai CX konstannya. CX-nya itu kita ngambil dari sini, nilai C1. Dan di sini dihadapkan X offset value. Kita 0 saja. X offset value yaitu C1 plus 0. Nah, ini 0-nya. Kalau kita tambah 1, dia jadi tambah 1. Jadi kita buat 0 saja. Tergantung kita mau buat logika berapa. Kita untuk latihan kali ini kita gunakan 0 saja. Kemudian CY di sebelah kanan, CY plus Y itu sama dengan 0. Ini adalah nilai konstan Y value. Ini CY nya kita atur konstan. Y value nya kita tetapkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan 7. Kita bisa menggunakan sama dengan, yaitu kalau pulsa mencapai 7, berarti dia akan menyala pada waktu nilai angka 7 saja. Oke, kita klik sama dengan, kemudian kita OK. Kita akan menambahkan
komparator berikutnya, yaitu V2 di rung ke-6. Kita langsung menggunakan Q3 untuk outputnya, dan kita atur untuk nilainya V2 nya. Tetap CX nya harus kita menggunakan C1 karena kita pakai C1 counternya, counter 1. X offset value tetap kosong. CY nya tadi kita akan pakai sama dengan, sekarang kita sama dengan atau lebih besar. Dan nah begini nilainya, constant value nya, Y nya kita lebihkan misalkan 9. Oke, langsung kita klik OK, dan kita bisa langsung tes menggunakan simulator kita, yaitu huruf S di atas pojok kanan atas. Jangan lupa kita klik run. Oke, kita menggunakan input I1, dan jangan lupa kita lihat di sini di bawah ada current value nya dan preset value-nya untuk yang counter on. Tapi kalau untuk komparator kita tidak membutuhkan preset value, kita hanya menghitung dari current value saja. Kita klik sekali lagi, satu on lagi, berarti 2 counter. Ini kita lihat 2 counter, 3, 4, 5. Begitu 5 on yang dinilai Q1 kontak, langsung dia menggunakan, kalau dia mendapatkan nilainya 5 dari yang kita tentukan, maka dia akan nyala terus. Setelah 5 dia ke atas akan menyala terus. Coba kita hitung ke 6, dia akan nyala terus. Tapi pada counter komparator untuk V1 kita tentukan C1 plus 0 sama dengan 7, maka dia akan menyala pada ke-7 saja. Coba ini hitung sudah ke-6 hitungan. Kita klik satu kali lagi, maka dia 7 on. Tapi kalau kita klik satu kali lagi, dia 8, maka dia akan off dengan sendirinya, karena nilainya hanya ditentukan pada pulsa ke-7 saja. Kita klik lagi, klik, dia ngitung ke 9. Di value V2 itu C1 plus 0 sama dengan lebih atau sama dengan 9, jadi nilai 9 ke atas dia akan menyala. Itu sama dengan kalau output C1 yang atas itu sama dengan 9, tapi harus pakai counter lainnya. Kita menggunakan satu counter multiple output readingnya, jadi kita klik lagi begini sampai berapapun itu Q1 dan Q3 akan tetap nyala selama nilainya untuk V2 di atas 9. Dan untuk Q1 dia menggunakan preset setting yang dari counter sendiri, yaitu 5 ketukan atau 5 pulsa. Maka pada waktu 5 dia akan menyala dan setelahnya akan menyala terus. Sekarang kita akan aktifkan untuk directionnya. Kita down direction, kita nyalakan, kita klik langsung nyala terus. Kita klik I1, coba kita amati dulu nilainya. Karena C1 dia ada 14 pulsa. Kita hitung, klik lagi, dia akan mengurangi 13, 12, 11, 10, 9, masih nyala. Ini Q3, perhatikan, saya klik lagi, maka dia akan mati dengan sendirinya. V2 yang memiliki keluaran Q3 dia akan mati setelah kita hitung mundur di bawah angka 9. Kita klik lagi, nilainya 7, maka dia value V2 yaitu C1 plus 0 sama dengan 7, maka dia hanya akan menyala pada nilai ke-7. Kita ketik lagi, kita kasih klik lagi, maka dia nilainya 6. Kalau dia nilainya 6, V2 tidak akan memberikan output kepada Q2. Kita klik lagi, dia 5, masih sama dengan current value C1. Kita klik lagi, maka dia 4 nilainya, dan nilai presetnya tidak sama dengan current value-nya. Maka untuk Q1 yang menggunakan setting dari preset, dia akan mati. Kalau kita matikan lagi untuk counter direction-nya, kalau kita off, maka dia akan up counting. Kita pulsa lagi, satu lagi, dia 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Untuk kembali ke nilai awal,
kita tidak perlu menggunakan counter down lagi sampai ke 0, tapi cukup menekan tombol reset yang di I3 yang kita gunakan, maka dia akan kembali ke 0 lagi, current value akan ke 0 lagi. Kira-kira untuk counter sampai di sini dulu, dan masih kita akan bahas aplikasi penggunaan counter banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih.